Kita di sini punya 3 kit. Yang ini adalah XL 4015 maksimal watt itu 34 volt, yang 4 volt 8 ampere. Sedangkan yang ini udah punya XL 4015 juga 4015 ini beda 10 ampere. Dengan bukan itu kita sama-sama itu 3 ampere maksimal. Jadi ketika ini bisa dipakai untuk market power supply dengan catatan tegangan input itu ampernya harus di atas dari jadi jika kita menggunakan power supply di atas 5 ampere untuk ampere ataupun power supply lainnya, yang saya rekomendasikan sebenarnya antara kit ini masih apa saja, sehingga sangat ini tidak bisa dipakai untuk ampere. Kit ini akan jebol pada peak 45 watt atau sekitar tegangan maksimal itu 200 volt, dia habis 3 ampere, jadi pasti jebol. Sedangkan untuk kedua kit ini, tapi yang sering saya pakai kit ini, walaupun harganya memang sangat jauh, tapi untuk keawetannya digunakan sebagai MBR, apalagi untuk power supply HP, laptop ataupun televisi, ini sangat mendukung, apalagi yang 20 ampere di atasnya. Sedangkan kenapa saya tidak rekomend ini? Kondisi short itu biasanya, apalagi untuk short tegangan tinggi. Nah, kita biasanya nembak dengan 3 volt ataupun satu mulai dari 1, 2, 3 sampai 5 itu menghindari rusaknya jalur, apalagi pada ponsel itu lebih baik. Saya merekomendasikan yang ini karena pada tegangan 1,2 dia mampu mengeluarkan arus sekitar 10 ampere, itu pun tergantung dari jatuh daya awal, jadi tegangan inputnya. Jadi walaupun kita punya adaptor, kita pakainya SMP awalnya 3 ampere, ya outnya tetap 3 ampere, bukan outnya 8 ampere. Yang harus dipahami itu ini adalah maksimal loadnya 8 ampere, sedangkan yang ini 5 ampere, sedangkan yang ini 3 ampere. Jadi banyak yang bertanya itu, apalagi khusus kita yang awam elektronik, itu satu daya, misalnya dia punya SMS itu 1 ampere, terus dia pasang pada kit ini, outnya tidak akan jadi 8 ampere, tapi tetap akan 1 ampere. Sedangkan tegangan adjustnya akan mengikuti maksimal tegangan input awal. Inilah bedanya step down dengan step up. Sedangkan untuk regulator yang memakai LM317 itu pun sama sebenarnya. LM317 pun itu sebenarnya kalau dibilang itu semacam IC regulator, udah masuk kategori IC regulator karena dia sifatnya adjust. Sedangkan di sini ini adalah kit yang udah jadi, yang tinggal Anda beli, bisa Anda rakit sendiri. Lanjut, ini pada kit yang satu ini kenapa saya tidak rekom berkali-kali, yang pernah saya coba rakit. Ini untuk dijadikan MBR laptop ataupun MBR untuk power supply di atasnya, terkecuali handphone mungkin masih bisa dipakai. Yang sering saya pakai ini, biasanya saya menggunakan input dari adaptor laptop, itu kan SMPS nya biasanya di atas 3 ampere, jadi masih di bawah daripada maksimal loadnya dengan tegangan 19 volt. Berarti saya punya power supply yang outnya 19 volt 3 ampere, cukuplah untuk mencari short pada motherboard laptop. Jadi kalaupun ini untuk HP ini masih kuat, bisa saya rekomendasikan. Sedangkan untuk sound apa segala itu lebih baik saya merekomendasikan kit XL yang ini. Kita bicara keawetan, jadi Anda tidak perlu ngerakit berkali-kali. Dengan keduanya ini mempunyai fitur CCCF. CCCF itu constant current sama constant voltage. Ya, constant current itu adalah pengaturan arus untuk ampernya, jadi bisa di-adjust. Biasanya digunakan saat ngetes backlight ataupun LED. LED itu sangat rentan untuk arus berlebih. Jadi kita set di current minimal, sedangkan voltasenya walaupun kita set di atas voltase awal, itu otomatis outnya akan mengikuti kemampuan daripada bohlam tersebut. Lampu LED yang kita ngetes. Jadi kalau ingin ngerakit, saya lebih ngerekom yang ini. Sekali-sekali Anda ngerakit. Jadi susunannya gimana? Jadi seperti ini, tetap wiringnya sama. Entah Anda ingin menggunakan trafo ataupun SMS itu bebas, boleh Anda gunakan. Yang jelas tetap kita butuh satu kit ini, kit step down, terus dengan satu voltmeter display. Terserah, bebas Anda bisa menggunakan, bisa pakai ataupun enggak. Kalaupun Anda jago avometer, atau otomatis tinggal Anda set lewat avometer. Tapi untuk lebih portable-nya kita langsung makein di kit ini. Bisa Anda pakai yang seperti ini ataupun yang seperti ini. Ini biasa, sedangkan ini volt ampermeter. Jadi bebas. Untuk lebih afternya ini dipakai menjadi MBR, saya
rekomendasikan jika Anda mencari ringan untuk dibawa kemana-mana portable, lebih baik pakai SMPS laptop. Sedangkan jika untuk dibuat permanen atau hanya untuk di tempat kerja, lebih baik menggunakan trafo. Kenapa trafo? Balik lagi keawetan itu menjamin, dan saat Anda nembak sol itu tidak akan rusak SMPS-nya.